Syekh menyatakan wa yushbihum, serupa dengan orang-orang jahiliyah dan kaum sufi dalam hal ini adalah mereka yang menjadikan nasyid-nasyid dan mereka namakan sebagai anasyid Islamiyah dan mereka menjadikannya sebagai wasilah dakwah yang dikenal dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Yang lebih tepat kata Syekh Muqbil, mereka dikatakan al-Ikhwanul Mufsidun. Kama yaqulun, menurut mereka itu adalah anasyid Islamiyah. Wisuda pendidikan mereka penuh dengan anasyid. Pertemuan-pertemuannya penuh dengan anasyid. Seakan-akan ayat-ayat Al-Quranul Karim tidak bisa lagi membuat hati manusia ini luluh. Tidak dapat melembutkan lagi hati-hati manusia. Sehingga mereka lari kepada anasyid. Ya. Dan seorang tokoh anasyid di masa kini telah bertobat dan menyampaikan tobatnya secara terang-terangan serta memohon maaf kepada seluruh kaum muslimin karena telah melariskan dan menyibukkan para pemuda secara khusus dengan anasyidnya, yaitu Syekh Musyari Rashid Al-Afasi dari Kuwait. Ya, beberapa tahun yang lalu beliau mengumumkan tobatnya dan beliau keluar dari kelompok Ikhwanul Muslimin, yang dengan itu membuat kelompok Ikhwanul Muslimin mencela beliau. Ya, mencela, menghabisi beliau dan seterusnya. Maka beliau mengingatkan berapa banyak darah sudah ditumpahkan di Libya, di Suria, di Mesir, di Yaman dan yang lain-lainnya. Ya, gara-gara upaya motivasi jihad yang tidak sesuai dengan agama melalui nasyid-nasyid ini, melalui pertemuan-pertemuan ya, yang dibimbing oleh mursyid ini dan mursyid itu, yang pada hakikatnya itu adalah bentuk paham takfiri atau khawarij. Kata Syekh rahimahullah taala, wa da'watu ila Allah azza wa jalla min ad-din. Dakwah kepada Allah itu bagian dari agama. Wa la yadkhulu fiha syai'un min al-aghani wa min al-angham wa at-tanghimat allati tulhi an-nufus. Dan tidak boleh masuk ke dalamnya sedikit pun daripada nyanyian, irama-irama yang dapat melalaikan manusia. Dan kalau seorang belum mampu menghilangkannya, meninggalkannya, ya, jangan dengan itu dia membenarkan sesuatu yang keliru, yang itu menjadi kebiasaannya. Jangan ya membela diri kemudian mengkaburkan hukum Allah. Lebih buruk lagi membalikkan hukum Allah karena kita belum mampu meninggalkannya. Tidaklah para ulama membantah dengan kencang terkait syubhat-syubhat yang menghalalkan musik karena mereka sudah menghalalkannya. Ya. Oleh karena itu kita tidak melihat dalam dakwah sunnah sibuk membahas orang yang mendengar musik, pemusik, para penyanyi, para artis dengan musik. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikannya sebagai agama. Ya. Tidak menisbatkannya kepada nilai-nilai agama, tidak menisbatkannya kepada dakwah Islam. Tetapi tatkala ada dai, seorang yang dianggap syekh, membolehkan musik atau mengkaburkan hukum musik, maka mereka membantahnya dengan tegas. Kenapa? Demi menjaga kemurnian hukum yang ada di dalam Islam. Begitu Al-Imam Ibnu Hazm di abad keempat atau kelima Hijriah berpendapat bolehnya musik, maka dibantah oleh seluruh ulama yang ada di masa itu dan yang datang setelah itu, dengan menyebutkan ayat-ayat dari Al-Quran, hadis-hadis dari Nabi, kesepakatan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi' dan 4 imam madhab. Demikian pula ketika Yusuf Qaradawi menghalalkan hukum musik, maka ulama yang ada di masa itu dan masa kini membantahnya dengan tegas. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Naqdul Halal wal Haram, kritikan tajam terhadap kitab Al-Halal wal Haram karya Yusuf Qaradawi. Nah, kenapa? Ini karena demi menjaga kemurnian agama. Ya. Baik.